Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas atau berbagi tentang seorang menir Belanda yang menginjakkan kakinya di Garut. Siapakah dia? Tonton saja video ini sampai selesai, karena mungkin kawan-kawan ingin mengetahuinya, karena informasi atau pembahasan ini sangat bermanfaat sekali. Oke, simak saja sampai selesai. Karel Frederik Holle yang dilahirkan di Amsterdam pada tahun 1829 adalah seorang pemilik perkebunan di Garut yang juga diangkat menjadi penasihat pemerintahan Hindia Belanda. Holle sangat berminat terhadap bahasa dan kesusastraan pribumi, khususnya bahasa Sunda, karena ia pernah bertugas di daerah Priangan Timur. Sahabat sekaligus murid Holle adalah Muhammad Musa, seorang pejabat pribumi di Limbangan, Garut yang banyak menghasilkan karya sastra dalam bahasa Sunda. Pria kelahiran Amsterdam 9 Oktober 1829 ini kerap dipanggil Holle. Jasanya terhadap Garut terbilang besar. Kontribusinya di antaranya pembangunan pada sektor perkebunan, pertanian dan pariwisata, juga kesusastraan, kebudayaan sampai pendidikan. Kiprahnya di Garut semasa penjajahan Hindia Belanda dimulai pada 1857. Saat itu Holle ditunjuk sebagai pengurus perkebunan teh waspada di Panembong, Kecamatan Bayongbong. Di tempat itu Holle mendirikan rumah dan tinggal bersama keluarga. Warjita sebagai pemerhati sejarah dan budaya Garut mengatakan Holle lebih menyukai mengurus perkebunan daripada menjadi pegawai pemerintahan di Bogor. Holle katanya merupakan tokoh utama yang membuka perkebunan-perkebunan di Garut bagian selatan. Holle kemudian memindahkan perkebunan tersebut ke Cikajang dan menjadi administraturnya pada tahun 1866 sampai dengan 1889. Kini sebagian perkebunan tersebut dikelola PT PN 8 Cisaruni. Perkembangan perkebunan di Garut bagian selatan ini memicu pembangunan jalur rel kereta api ke arah selatan Garut. Kemudian didirikanlah stasiun Cikajang yang merupakan stasiun tertinggi di Pulau Jawa. Saat itu bisnis perkebunan paling ramai. Selain mengurus perkebunan, Holle pun memberikan pendidikan pertanian kepada warga. Di antaranya mengembangkan pertanian kacang yang sampai sekarang disebut kacang Holle. Kefasihannya berbahasa Sunda didapatnya sejak remaja, karena sering bergaul dengan warga pribumi. Keahliannya berbahasa Sunda ini membuatnya mudah berkomunikasi dengan para petani dan mengajari mereka. Karenanya Holle mendapat julukan Mitra Nutani atau teman para petani. Selama menjadi administratur perkebunan, Holle bersahabat dengan Raden Haji Muhammad Musa, penghulu besar Garut. Selama itu sepasang sahabat ini menerjemahkan sejumlah naskah kuno dari situs Ciburui dan membuat sejumlah karya sastra. Terjemahan naskah-naskah kuno yang sekarang ada di Garut itu karya Holle. Dia juga membuat sejumlah karya sastra, mendokumentasikan cerita rakyat Sunda, dan menulis buku-buku bacaan berbahasa Sunda. Sampai sekarang karya-karyanya menjadi rujukan kegiatan ilmiah. Dia juga mendirikan sekolah guru di Bandung. Tidak hanya itu, batik Garutan asli terkenal dengan coraknya yang terinspirasi suasana pertanian, perkebunan, dan keindahan alam. Siapa sangka pembuatan batik Garutan ini pertama kalinya diprakarsai oleh Karel Frederik Holle dan istri-istri para petani serta pegawai perkebunan teh di Bayongbong. Selain mengajarkan teknik pertanian dan perkebunan kepada para pekerjanya,
Hole pun mendirikan industri kecil pembuatan batik Garutan di Bayongbong. Corak batik Garutan yang dibuat katanya merupakan corak dasar sederhana dan terinspirasi dari keadaan alam sekitarnya, yakni pertanian, perkebunan, dan keindahan alam. Contoh corak yang paling tua dan terkenal katanya adalah motif lereng, terinspirasi lereng-lereng pegunungan dan perkebunan di Garut. Jasa Hole, pria kelahiran Amsterdam 9 Oktober 1829. Ini di bidang batik pun semakin nyata seiring berkembangnya bisnis batik Garutan. Kontribusi utamanya diantaranya pembangunan pada sektor perkebunan, pertanian, pariwisata, kesusastraan, kebudayaan, sampai pendidikan. Jasanya terhadap Garut nampaknya tidak mendapat perhatian khusus dari warga dan pemerintahan Garut. Sebelumnya, setelah Hole meninggal dunia, pemerintah Hindia Belanda mendirikan tugu peringatan berbentuk obelik di alun-alun Garut pada tanggal 29 Oktober 1899. Berdasarkan buku album Garut Tempo dulu, tugu itu diberi nama Mitra Nu Tani sebagai penghormatan bagi kontribusinya di bidang pertanian. Letaknya berdekatan dengan Pendopo Garut dan Babancong. Pada zaman penjajahan Jepang, Tugu Hole dihancurkan. Namun Jalan Holenstraat atau Jalan Hole pun diubah menjadi Jalan Mandalagiri. Saat keluarga Hole mendatangi Garut pada tahun 2001, mereka meminta Tugu Hole didirikan kembali di alun-alun Garut. Namun hal ini ditentang DPRD Kabupaten Garut saat itu. Akhirnya replika Tugu Hole didirikan di Perkebunan Teh Cisaruni PTPN 8 yang dulunya diadministrasi oleh Hole. Jejak Hole berupa prasasti menjadi tinggal tugu peringatan di Cisaruni, Desa Geriawas, Cikajang, Garut. Demikian kisah tentang seorang menir Belanda yang menginjakan kakinya di Garut, bahkan sangat bermanfaat untuk warga Garut, terutama di bidang pertanian, perkebunan. Dan sekarang tugunya berada di Perkebunan Teh Cisaruni milik PTPN 8 yang berada di Desa Geriawas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Demikian, mudah-mudahan sepenggal kisah ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.